Telepon yang Anda dial sedang dalam percakapan. Halo, Tuan Lu. Perusahaan luar negeri meminta Yunyi untuk pergi. Tapi Tuan Lu, beberapa proyek di dalam negeri adalah Tuan Ji. Tuan Ji, Group. Siapa yang sebenarnya memutuskan? Telepon yang Anda dial sedang dalam percakapan. Silakan coba lagi nanti. Suzy dan Lu Mufeng sudah pergi ke perusahaan. Giliranmu tampil. Sayang, jangan takut. Ibu akan melindungimu. Kakak Mufeng. Kakak Mufeng. Aku tidak berani sendirian di rumah. Aku khawatir aku merindukan ibuku. Saya pikir bahkan jika Anda tidak berada di kantor. Selama ada baunya, saya tidak begitu takut. Saya tidak berharap Anda berada di sana. Saya akan mengirim Anda pulang satu persatu. Mengapa? Tidak mau. Kenapa? Saya punya. Tunggu sebentar, ada sesuatu di kepalamu. Saya bantu ambilkan ya. Harumnya enak. Saya tahu kamu suka ini. Wanginya enak, coba kamu cium. Lihat. Mufeng, aku mau menunjukkan sesuatu, perceraian. Perceraian. Mufeng GG, aku takut pulang sendirian. Kalau begitu, temani aku pulang ya. Zi, baik. Mufeng GG, tapi aku benar-benar takut. Kalau tidak, aku pulang bersama Mufeng GG. Pas sekali, aku rindu kakek Lu. Yi benar-benar tidak cocok hari ini. Barusan aku baru saja mengajukan cerai dengan Yusi. Akhirnya akan bercerai dengan wanita itu. Selamat pagi, Budu. Apakah Anda mencari saya? Mengapa Anda ada di rumah saya? Pak Mufeng menjemputku kemarin malam. Wanita hina macam apa kamu? Saudara Mufeng sudah ingin bercerai darimu. Kenapa kamu masih bertahan di sini? Apa yang kamu katakan? Ini rumahku. Keluarlah dari sini. Saudara Mufeng terlalu lelah semalam. Aku mau lihat apakah dia sudah bangun. Kamu pergi? Tidak tahu malu. Enze, berhenti. Kakak, kamu sudah kembali. Kak Mufeng membelikan aku banyak makanan yang aku suka. Dia bilang nanti dia akan masak sendiri. Tidak tahu apakah kakak bisa terbiasa atau tidak. Kamu mau kemana? Tunggu sampai kamu siap dengan surat perceraian. Aku akan datang untuk mengambil semua barang bawaanku. Apakah kamu mau pergi ke rumahnya? Lu Mufeng, mulai hari ini, jangan lagi bermimpi mengontrol hidupku. Aku ingin pergi kemana saja, pergi saja. Mufeng, kamu pasti akan menyesal. Pergi atau tidak? Kak Mufeng, kamu tidak akan meninggalkanku juga, kan? Maaf, Yi. Tenang saja, Bibisu akan menyelamatkanku dengan cara apapun. Aku sudah berjanji akan merawatmu seumur hidup. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang perjanjian cerai itu. Kakak Mu Feng, tenang saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamar utama Nona Su sudah rapi. Ini obat yang ditinggalkan Yusi. Tapi saya tidak bisa membaca. Bisa cepat sedikit? Saya juga berpikir begitu. Tidak apa-apa, kan, kakak? Dia mengganggu saya. Saya hanya ingin menghiburnya sedikit. Kakak, dia sudah meminta maaf kepada Yi. Tidak apa-apa, jangan takut.
Cepat minta maaf kepada Yi. Mu Feng. Kami belum pergi. Kamu sudah sangat tidak sabar membawanya pulang. Jangan berbuat sembarangan. Ada apa dengan Yi datang ke rumah? Dia sudah besar di sini bersama Bibi Su sejak kecil. Tapi kalian kemarin. Kyushi, lebih baik urus dirimu sendiri. Sebaiknya jangan sampai aku marah. Setelah perceraian, aku akan pergi. Tapi sekarang aku masih tidak ingin melihatnya. Kau pergi. Kakak Wu Feng, tolong aku. Yushi. Wu Feng, pergi semua dari sini. Kau pergi. Apakah kau gila? Jika kau tidak menolongnya, pergi. Kyushi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Apakah kau baik-baik saja? Jiang Zhong kali ini mewakili kantor pusat untuk pergi ke luar negeri. Semua orang tidak ada keberatan, jadi diputuskan. Hei! Seseorang menghalangi mobil saya. Tolong! Yushi mengalami masalah. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan aku. Kamu juga mengalami hari seperti ini. Yi, kamu mau melakukan apa? Diam, Yi. Hanya kakak yang bisa memanggilmu. Apakah kamu pantas? Segera pergi melayani Nyonya Lu. Zigen, kalian sedang melakukan apa? Dia segera menghilang. Aku paling benci wajahmu yang seperti ini. Sejak kecil sudah seperti ini. Masih saja mengajar di saat seperti ini. Di hati kakak Lu Feng hanya ada aku seorang. Dia hanya mencintaiku. Meskipun dia tahu, dia tidak akan menyentuhku sedikit pun. Jangan berhenti. Kenapa kau datang begitu cepat? Berhenti. Jika aku memukul dari sini, apa yang akan terjadi pada anak di dalam perutmu? Jangan bertindak sembarangan, si ikan mati. Aku mengandung anak Mu Feng. Dia tahu aku tidak akan membiarkanmu lolos. Orang mati tidak bisa berbicara. Aku tidak bilang, jadi dia tidak tahu. Kalau aku bohong dan langsung membunuhmu, itu tidak akan seru. Mari kita bermain sebuah permainan. Permainan apa? Kau akan segera tahu. Satu-satu. Uang sudah aku bawa. Kau lepaskan orang itu. Bebaskan orang itu, boleh saja. Bapak Lu, siapa yang harus saya bebaskan? Keduanya harus dibebaskan. Hahaha, itu tidak mungkin. Saya tidak melakukan bisnis merugi. Hanya bisa bebaskan satu. Tahukah kamu siapa yang kamu ikat? Salah satu adalah mantanmu. Satu adalah pacar kamu saat ini. Tuan Lu ingin meletakkan yang mana? Tergantung siapa yang lebih dicintai Tuan Lu, saya berhenti. Saya sudah memikirkan. Saya pilih. Dia. Kakak Mu Feng. Aku ingin menjadi pengantinnya. Hahaha. Kak Mu Feng, aku ingin menjadi pengantinnya. Akulah pengantin Kak Mu Feng. Milikku. Berikan padaku, berikan padaku, berikan padaku, berikan padaku. Yi, tidak apa-apa kan? Yi tidak apa-apa, Yusin. Mu Feng. Yushi. Yusie. Jangan bergerak sembarangan, dia adalah orang yang paling aku cintai seumur hidupku. Orang lain tidak ada hubungannya dengan aku. Bagaimana kamu ingin menangani ini terserah kamu. Selama bertahun-tahun, apa artiku di hatimu? Betapa hebatnya kamu, tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Tidak pernah ada. Aku tidak terima. Pergi, aku tidak terima sama kamu. Chu Guofeng. Apakah kamu tahu apa itu penyakit cinta? Aku. Saya tahu.
Omong kosong. Ah, ah, Yusin, maafkan aku. Ah, ah, ah. Nyonya Rong. Di kehidupan selanjutnya, saya tidak ingin bertemu dengan ibu lagi. Yusin, maaf. Yusin. Semoga di kehidupan berikutnya aku bisa menjadi kekasihmu. Aku pulang. Baiklah. Astaga. Gadis ini benar-benar cantik. Siapa dia? Bu Zhang? Asisten baru Pak Lu. Asisten Pak Lu sebelumnya. Semua telah disingkirkan oleh pacarnya. Carol, kamu harus bertahan ya. Pak Lu, saya Carol melapor. Yusi. Pak Lu, saya. Jabatan saya adalah asisten presiden. Dan bukan sekretaris kehidupan. Yusi, selama bertahun-tahun ini kamu kemana saja? Apakah kamu masih marah padaku? Tuan Lu, saya bukan apa-apa. Yusi. Kalau kamu terus seperti ini, saya akan lapor polisi. Tunggu. Kamu benar-benar bukan Yusi. Bukan. Maaf. Kalian benar-benar sangat mirip. Yusi bagaimana bisa mau bertemu denganku lagi? Yusi bagaimana bisa mau bertemu denganku lagi? Yusi bagaimana bisa mau bertemu dengan Presiden Lu? Keluar. Kembali sudah 10 hari masih beradaptasi. Aku benar-benar tidak berniat untuk menyesal. Aku mau bercerai. Apa kamu lupa tujuan aku kembali? Sebenarnya kita sudah memiliki segalanya. Apa kamu masih berniat? Yunyan. Tidak bisa kembali. Kontrak antara CEO Lu dan Hua Sheng sudah ditentukan. Asisten presiden baru hari ini melapor. Namanya siapa ya? Carol. Keluar, semua keluar. Dengar-dengar dia sebelumnya di Merrill dan Morgan, mereka membawanya untuk bertemu saya. Jiang Fang orang ini sangat bersemangat. Suzy seharusnya juga akan merindukanmu. Saya sebenarnya sangat penasaran bagaimana kedua orang ini besok. Itu dia. Sayang, saya pasti akan membalas dendam untukmu. Qiyushi. Benar-benar kamu, Qiyushi. Tak disangka api besar itu tak membunuhmu. Kamu benar-benar beruntung, berhenti. HMPH, berani memukulku? Apapun kamu siapa. Ini pertama kalinya. Jika ada berikutnya, bukan hanya satu pukulan saja. Seharga segitu murah. Bukan juli yang jahat. Nama saya Carlo. Kamu jelas-jelas Qiyusin. Kamu melihatku. Kamu pasti mengenalku. Sekarang saya malah penasaran dengan Qin Yusi ini. Mari kita lihat seberapa mirip dia dengan saya. Nona Su, ini adalah asisten baru Direktur Lu. Sang Ting, segera ganti dia untukku. Apa ini? Tidakkah kamu melihat dia baru saja memukulku? Cepat panggil polisi. Kamu tertawa apa? Kamu bukan pacarnya Luzong, Miss Suzy, kan? Dulu kamu juga membunuh Luzong dengan cara seperti ini. Ingin memecatku? Pulangkan dulu, tanyakan pada Pak Lu, jangan ganggu. Siapapun kamu. Hasilnya akan sama.
Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Halo. Jiang Feng, bantu aku cari seseorang. Siapa? Carol? Mu Feng, kamu sudah kembali. Aku sangat merindukanmu. Kapan kita akan mengadakan pernikahan? Bukankah kamu bilang tahun ini kita akan mengadakan pernikahan? Mu Feng, jangan ganggu aku. Ada apa denganmu? Hei Jiang Feng. Mo Feng sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Apakah ada masalah di perusahaan? Tidak ada masalah. Oh, benar. Hari ini dia minta saya untuk mencari seseorang. Mencari seseorang? Ah, iya. Itu kebetulan. Saya akan mengirimkan datanya kepadamu. Tolong sampaikan kepada dia ya. Saya sedang sibuk. Baiklah. QC. Halo, Bos Hang dan teman-teman. Kangen saya tidak? Kangen. Yoh, Xiao Liu. Di mana kuku? Sudah dilepas. Yoh, angin besar ini kapan mendapatkan cewek yang sekeren ini? Hai, cantik. Namaku Jiang Feng. Kamu bisa panggil aku Feng Ge, atau bisa juga panggil aku Xiao Feng Feng. Kau membuka resletingmu. Kau menipuku. Gadis cantik yang begitu menarik. Aku suka. Kau menggoda, aku menggoda. Kau menggoda. Zhang Feng. Hai Da Feng. Sudah lama tidak bertemu. Ayo pergi ke kantorku. Suzy ternyata tidak bisa diam. Bagaimana dengan Lu Mu Feng? Tampak sangat tenang. Kalau begitu, aku pergi semua. Baik. Kapan kamu kembali? Kemarin, baru saja. Gadis itu adalah Carol. Ternyata sangat bagus. Sangat mirip dengan U11. Tapi dia jauh lebih menarik dibandingkan U11. Dia jelas bukan U11. Dia tentu saja bukan U11. Jadi kali ini jangan berebut dengan saya. Jiang Feng, saya tidak peduli kamu bermain permainan pengganti. Tapi saya tidak ingin melihatmu gila seperti 5 tahun yang lalu. Saya pergi. Anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuan Lu, Anda mencari saya. Tolong ambil seseorang dari taman kanak-kanak Aibei. Tuan Lu, saya sudah bilang, saya bukan sekretaris hidup Anda. Anak perempuan saya. Dia ternyata punya anak perempuan. Apa sulit sekali untuk membantu pemimpin Anda mengambil seorang anak? Tentu saja tidak. Saya hanya mendengar bahwa istri Anda mengalami kecelakaan 5 tahun yang lalu. Tidak tahu bahwa Anda masih punya seorang anak perempuan. Bagaimana bisa ada 2 orang yang begitu mirip? Kenapa kamu begitu mengenal saya? Karena saya adalah asisten yang berkualitas. Mengenal Anda adalah tugas saya. Benarkah? Jangan dengarkan yang tidak seharusnya. Jangan katakan yang tidak seharusnya. Itu juga merupakan tugas asisten yang berkualitas. Aroma parfum yang sama. Kamu benar-benar bukan U11? Datang terlambat sekali. Aku akan minta ayah memecat kalian. Naik mobil. Inilah anak bernama Su Xiaomei. Halo, 11. Saya asisten Direktur Lu. Direktur Lu menyuruh saya mengantar 11-11 pulang. Ah. Ada apa? Jangan menangis, ada apa? Guru menyuruh kita pulang malam ini untuk membuat kue. Besok kita akan berbagi dengan teman-teman di sekolah. Tidak ada yang menemani saya membuatnya. Saya akan menemanimu. Ini sudah lebih baik. Memang, dari ibu pasti ada anaknya. Tidak lucu sama sekali. Ayo, ayo, ayo. Aku tidak membiarkanmu makan.
Kenapa wajahmu di sini? Aku yang menyuruhnya mengantar 11-11 pulang. Tuan Lu, aku pergi dulu. Ya, kerja keras. Tante jangan pergi. Jangan pergi. Kau bilang mau menemani aku membuat kue. Siksi biarkan tante pergi ya. Siksi aku menemanimu ya tidak. Siksi papa menemanimu ya. Halo. Aku pasti tidak akan melepasmu. Kontrak Pak Li serahkan saja kepada Carol untuk diurus. Carol. Kak Zhang, Wakil Presiden Wang bilang agar kamu mulai mengenal bisnis grup dari proyek ini. Pak Li ini. Tenang saja Kak Zhang, pokoknya kamu harus lebih berhati-hati. Aduh. Luo yang cantik belakangan ini ya. Bagaimana bisa bekerja sama tanpa sedikit pun ketulusan? Ayo, satu lagi. Haha, Li Zong, saya sudah minum beberapa gelas. Bagaimana kalau kita tanda tangan kontrak dulu saja? Kontraknya tidak terburu-buru. Kolaborasi bukan berarti begitu saja. Seperti ini. Kita coba minum dari cangkir yang sama. Setelah ini, aku akan langsung menandatanganinya. Bagaimana? Program lama, hehe. Aku akan langsung menandatanganinya setelah ini. Minumlah, minumlah, minumlah. Setelah meminumnya, kontrak ini sudah sah. Aku sudah meminum segelas ini. Lagi ngapain, Pak Lu? Saya sudah minum terlalu banyak. Pak Lu, maafkan saya. Pak Lu. Kerjasama dengan yang bernama Li, ini cara kamu berbicara? Orang saya juga berani kamu sentuh? Pak Lu, dengarkan saya menjelaskan. Saya benar-benar tidak tahu. Dia orang Anda ya. Mulai sekarang batalkan semua kerjasama dengan keluarga Li. Jangan, Direktur Lu, saya salah. Direktur Lu. Lau Li, kamu sudah menyinggung Direktur Lu. Juga menyusahkan kita. Ayo pergi. Iya, ayo pergi. Minum ini. Yoh, Kang Zong, Jiang Zong. Ji Zong, kenapa kamu di sini? Kalian kelihatannya baik-baik saja dan senang ya. Jangan disebutkan. Malam ini saya sendirian. Bagaimana kalau kita pergi lagi? Ayo, 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 ayo. Ayo. Ayo, ayo. Bangkit. Siksi. Kamu sudah tertidur. Papa membawamu pulang. Kamu bantu aku buat kue. Hadiah dari guru untukku. Seandainya kamu adalah ibuku. Lu Mufeng punya seorang putri. Aku tidak tahu kenapa. Setiap kali melihat anak ini, ada rasa kedekatan. Apakah kamu terlalu sensitif? Seandainya bayi itu hidup, seharusnya sudah sebesar ini. Haha. Bagaimana? Untuk mengurangi dampak pada janin, kita hanya bisa memberinya obat penangkal petir. Ketat mengontrol dosis obat. Tapi begini. Penyakit istri akan semakin parah. Hanya bisa menunggu sampai dia melahirkan untuk pengobatan yang lebih spesifik. Apakah ada kemungkinan sembuh total? Ini tergantung pada kemauan istri sendiri. Yuan Ye. Yuan Ye UM. Bagaimana denganmu di sana? Semua baik-baik saja, karena urusan Pak Li. Sekarang sepertiga mitra Zhenhua sudah sepenuhnya beralih kepada kita. Ayo pergi. Pak Lu. Apa Lu Zong sudah mabuk? Lu Zong mabuk? Tolong pegang saya sebentar. Baiklah,
Baiklah. Sialan, kamu mau apa? Kamu gila? Saya tidak menyangka kamu, sialan, punya niat jahat seperti ini. Kamu baru datang beberapa hari. Kamu ingin memanfaatkan keadaan saat Mu Feng mabuk untuk menggoda dia? Saya dan Mu Feng punya hubungan yang sangat baik. Bukan sembarang orang seperti kamu yang bisa ikut campur. Apakah kamu punya bukti? Aku ingin bertanya padamu. Apakah pacar Pak Lu bisa dengan bebas menganiaya karyawan Shenhua? Berhenti. Minta maaf pada Carol. Mu Feng jelas adalah orang ini. Minta maaf. Minta maaf, tidak perlu. Saya tidak sanggup. Dan Nona Su juga sangat emosional karena salah paham. Tolong jelaskan dengan jelas kepada Nona Su, Tuan Lu. Ayo. Mu Feng. Sudah bisa mulai bergerak. Tuan Lu. Yusi. Aku sangat merindukanmu. Tn Lu. Tenang. Saya akan menuangkan segelas air. Apakah karena saya sangat merindukan Yusi? Saya telah menelepon pengemudi dan memintanya untuk menjemput Anda. Pelajari dua cara. Atau hari ini habiskan semua uang. Atau 1 jari 1 juta. Masalahnya muncul. Ditambah dengan 2 kakimu. Itu juga masih tidak cukup untuk membayar. Saudara Fei tidak menginginkanku. Anakku. Anakku adalah menantu keluarga Lu. Dia bisa membantuku membayar kembali. Dia benar-benar bisa membantuku membayar kembali. Kalau kamu tidak ada urusan, jangan datang ke kantor. Kamu dan Carol itu sebenarnya hubungan apa? Apakah kamu akan menikahiku? Aku sudah berjanji kepada Su Yi untuk merawatmu seumur hidup. Yi, bisakah kamu lebih mengerti? Mu Feng, aku terlalu cemas. Aku takut kehilanganmu. Kau tidak bisa mengurus apapun. Aku dan Yusi belum pergi. Bajingan itu sudah mati. Mu Feng, aku terlalu terburu-buru. Jadi aku bilang begitu. Tidak apa-apa, Mu Feng. Aku bisa menunggu. Aku sudah memesan restoran yang kau suka hari ini. Kita pergi makan bersama. Bagaimana? Baik. Tuan Lu. Ada rapat dalam 10 menit yang perlu Anda hadiri. Baik, Ziyi. Kamu pergi makan sendiri saja. Hari ini saya tidak mood. Tempat lama, temani saya minum. Tuan Lu. Ayo jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Ayo. Jangan bergerak ya. Saya keluar saja dan mengurusnya sendiri. Katakanlah, ada urusan apa kali ini? Ambil rambut ini dan bantu saya bandingkan dengan DNA yang tersimpan dari U11. Pastikan apakah ini orang yang sama. 5 tahun yang lalu, Kyushi mengalami masalah dan kamu gila selama 3 bulan. Begitu Carol muncul. Kenapa kamu kembali kambuh? Kamu ini benar-benar gila, cepat pergi saja. Kirimkan. Baik. Tidak kusangka, kita juga menganggap Luzong dipasangi, topi hijau. Pacarnya adalah ini. Kenapa dia begitu tidak tenang? Aku tuh. Punya pacar seperti bos Lu. Pasti tidak akan ada masalah uang kan? Yah, orang seperti dia. Jangan bicara tentang dia.
Kembalikan ponselku. Mu Feng, aku dijebak oleh orang lain. Orang yang aku cintai adalah kamu. Langsung saja, ada 30 juta yang kurang di akun grup. Aku sudah menyelidikinya. Suzy, apakah kamu ingin menjelaskan sedikit? Mu Feng, aku dijebak oleh orang lain. Ini semua salah papaku. Ayahku berhutang judi. Saya tidak punya pilihan selain memaksanya. Siapa lagi? Wang Zheng. Semua tangan meraih tangan wakil presiden. Apakah ini metode yang sama digunakan? Saya dibingkai oleh seseorang. Saya tahu siapa itu. Dia dengan sengaja membingkai saya. Jangan berbuat sembrono. Saya tidak berbuat sembrono. Apakah dia yang menggoda kamu? Bersepakat untuk menjebak saya. Segera pecat dia. Nona Su, untuk menuduh orang juga harus ada buktinya. Lalu kenapa? Kamu yang lulus dari Stanford, mau jadi asisten Mu Feng? Cukup. Apakah maksudmu saya tidak boleh memiliki asisten dari Stanford? Bukan begitu, Mu Feng. Aku akan menghitung utangmu. Keluarlah dulu, tidak ada masalah lagi. Sayangku. Ibu datang untuk melihatmu. Maaf telah membuatmu menunggu begitu lama. Ibu tidak tahu bahwa kamu adalah seorang pangeran yang tampan. Atau seorang putri yang cantik. Biarkan dia menemanimu. Sayang, ini adalah bunga kesukaan ibu. Kau pasti akan menyukainya. Sayang. Ibu benar-benar sangat menderita. Hanya dengan memikirkan orang-orang yang menyakitimu. Ibu ingin sekali membunuh mereka sendiri. Aku akan membantumu merasa tenang. Ibu pasti akan membuat orang-orang yang menyakiti kita membayar dengan darah mereka. Hari itu sudah dekat. Mu Feng datang ke sini untuk apa? Ayo pergi. U11. U11, itu kamu? U11, apakah kamu sudah kembali? U11? Pasti dia masih membenciku. Kalau tidak, mengapa selama bertahun-tahun aku bahkan tidak pernah muncul dalam mimpiku? Semua salahku, semua salahku, semua salahku. Lu Mu Feng. Ji Yunyi. Mengenangmu sekarang tidak terlambat? Kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk mengenang istri dan anaknya 5 tahun yang lalu. Anak, sebaiknya kamu kembali dan tanyakan dengan baik pada kekasihmu, Suzy. Suzy dan Wang Zheng telah menyalahgunakan 30 juta dari grup Zhenhua sebagai bukti. Bocorkan bukti itu ke media. Pertama, turunkan struktur Zhenhua. Buat Suzy perlahan-lahan terjun ke jurang keputusasaan. Baru kita bisa duduk santai dan mengambil keuntungan. Lu Mu Feng, kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu menjaga Suzy. HMPH. Lu Zong, meskipun saya tidak mengenal huruf, tapi saya mengenal ini. Saya diam-diam menyimpannya. Hari itu saya melihat Yusi kembali dari Siksi. Saya tahu Anda pasti akan membutuhkan saya. Lu Ma, kamu bingung. 5 tahun yang lalu kamu seharusnya memberikannya padaku. Setelah Yusi pergi, saya melihat keadaan Anda sangat menyedihkan. Bagaimana saya berani menggunakan ini untuk menyakiti Anda? Anda yakin ini adalah Yi? Selamat pagi, semuanya. Ini adalah berita pagi. Grup Zhenhua terungkap bahwa eksekutifnya diduga melakukan penyalahgunaan jabatan, produk yang dihasilkan dengan kualitas rendah, mengakibatkan keluhan dari konsumen secara menyeluruh. Apakah sudah ditemukan? Tuan Lu, lebih baik Anda lihat sendiri. Mo Fang, percayalah padaku. Aku dijebak oleh seseorang. Bukan aku yang melakukannya. Siapa yang ingin menjebakmu? Apakah itu Carol lagi? Ah, itu dia.
Ah, kenapa kamu harus menjebakku? Bukan saya, Nona. Mu Feng semua menyalahkan Sekretaris Wang. Dia menganggap saya terlalu polos. Jadi dia meminta saya untuk menandatangani perjanjian itu. Saya juga adalah korban. Kali ini adalah wakil direktur. Kali ini adalah Sekretaris Wang. Berapa banyak orang di sekeliling saya yang belum Anda suap? Zhenhua mau ganti nama jadi Su ya? Mu Feng benar-benar bukan saya yang melakukannya. Saya difitnah. Kalau Nona Su bilang dia difitnah, maka kita tinggal memeriksa akun pemasok dan semuanya akan jelas. Mu Feng, percayalah padaku. Bukan saya yang melakukannya. Hubungan saya dengan Mu Feng tidak perlu bukti apapun untuk dibuktikan. Carol, jika saya menunda 10 menit lagi, semua bukti yang kamu inginkan akan dibakar habis. Saat itu, kamu harus pergi. Saya rasa Nona Su sedang menunda waktu. Agar anak buahmu bisa menghancurkan semua bukti, kan? Menuduh tanpa dasar. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani membiarkan saya menyelidiki? Mu Feng saja tidak berbicara. Tidak ada urusanmu untuk menyela. Mu Feng, aku benar-benar bukan maksudku seperti itu. Carole adalah asistennya. Kata-katanya adalah maksudku. Zhang Ting, cepat pergi. Itu dia. Bawa juga. Nona Su, itu benar-benar bukan saya. Tuan Lu sudah menyelidikinya. Itu adalah Sekretaris Wang. Tidak mungkin, akun penerima memang benar Sekretaris Wang. Tidak mungkin, saya sudah menyelidikinya. Uangnya memang seperti yang dia katakan padamu. Apa yang dilakukan telinga kiri? Masalah ini sudah diselidiki dengan jelas. Zhang Ting, segera urus masalah Sekretaris Wang dengan orang-orang dari Departemen Humas. Pastikan untuk mengendalikan opini publik. Baik. Tapi buktinya salah. Bukankah kamu asisten presiden yang profesional? Jangan biarkan emosi pribadimu mengalahkan kepentingan grup. Biarkan Zhang Ting menangani masalah ini. Kenapa? Kenapa kamu selalu melindunginya seperti ini? Apa yang kamu katakan? Suzy adalah wanita yang paling kamu cintai. Jadi kamu memanjakannya. Biarkan dia berbuat semau dia. Bahkan jika dia membuat Zhenhua bangkrut, kamu tetap akan melindunginya. Aku benar-benar salah menilai kamu. Carol, perhatikan statusmu. Identitasnya adalah Suzy, pacar kamu. Dan saya adalah asisten kecil di sampingmu. Saatnya menyadari identitasmu sendiri. Siapa sebenarnya Carol? Mu Feng, Carol tidak mau mendengarkan aturannya. Biarkan dia pergi saja. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Tuan Lu, kita akan segera bertemu lagi. Mu Feng, kamu benar-benar salah paham padaku. Kamu akan bagaimana menggantiku? Mengganti? Suzy, kamu harus berterima kasih pada ibumu yang telah menyelamatkanku. Kamu sudah menghabiskan rasa terima kasih ini. Jika ada kesempatan berikutnya, aku akan mengirimmu ke penjara dengan tanganku sendiri. HMPH. Kamu sebenarnya Carol atau Yusi? Perusahaan anak grup Zhenhua terungkap bahwa eksekutifnya diduga menyalahgunakan jabatan untuk produk, mengurangi kualitas. Para konsumen sangat terkejut. Ada dampak dari kejadian ini. Harga saham Zhenhua jatuh drastis. Selanjutnya akan ada konten yang lebih menarik. Ingat untuk double tap dan beri like. Tidak tahu di mana Jiunyi mendapatkan segelas sapi besar ini untuk menghadang kami. Dia telah menuntut semua perusahaan kerja sama kita. Kamu tidak perlu campur tangan. Hanya bisa berharap pada lelang besok. Selama besok saya bisa mendapatkan lahan ini. Zhang Huaqiang, saya dengar bahwa Jiunyi juga akan hadir besok. Nanti kita akan melihat siapa yang berada di balik layar mendukungnya. Sangat mengejutkan bahwa kali ini Jiunyi benar-benar berani bertarung terbuka dengan kita. Jiunyi, kau memang masih Yusi keluarga kami. Jika apa yang kau lakukan adalah untuk membalas dendam demi Yusi, asal kau mengembalikan Yusi padaku, kau bisa menggunakan kebenaran ini untuk menghina Dafeng. Kau sedang memikirkan apa? Asan Siksi, kau bilang hubungan antara Sansi Group dan Yusi itu apa? Hasil perbandingan DNA Carol dan Yusi. Halo. Ternyata dia. Selanjutnya mari kita sambut dengan meriah Presiden Grup Shanxi, Tuan Jiunyi. Lama tidak bertemu, Tuan Lu. Ini pacar saya, Carol.
Lama tidak bertemu, Tuan Lu. Ternyata kamu, Carol. Miao Deliang Murq. Saya hanya membuat pilihan yang akan dilakukan kebanyakan orang. Yang kamu pilih hanyalah anak liar dari mantan pengasuh keluarga saya. Setelah Carol meninggalkan saya, pilihanmu menjadi semakin buruk. Wu Mufeng, kamu lagi. Bukankah begitu, Direktur Ji? Apakah kamu pikir dengan menemukan seorang lulusan Stanford yang cerdas, kamu bisa menjual sebagian ruang bawah tanah ke gedung tinggi? Di mataku, kamu akan selamanya menjadi anak liar yang tidak pernah bisa tampil di depan, di ruang bawah tanah. Yui, kamu bilang lagi. Dia memang ingin membuatmu marah. Jika kamu terbawa emosi, kamu akan terjebak dalam permainannya. Ji Yui, kamu tidak tinggal di ruang bawah tanah rumahku selama bertahun-tahun sia-sia. Kamu sangat mengenalku. Kamu mencari seseorang yang mirip dengan Yusi, untuk mendekat secara sengaja. Harus diakui, kamu sangat sombong. Karena kamu tahu, Yusi adalah satu-satunya kelemahan saya. Lu Mufeng. 5 tahun yang lalu ketika kamu meninggalkan Yusi untuk memilih Suzy. Saat itu, mengapa Yusi bukan kelemahanmu? Selama bertahun-tahun saya tahu tentang itu. Gambar-gambar itu selalu muncul di depan mata saya. Benar, saya telah menemukan makna. Jadi sekarang kamu berpura-pura tanpa penuh cinta. Tidak merasa jijik? Yang terakhir akan dilelang adalah hak penggunaan tanah komersial seluas 180 MU di distrik Chengnan. Harga awal 500 juta. Kenaikan 10 juta. Sekarang mulai lelang. Baik, 510 juta sekali. Tuan Lu, pesaing terbesar kami, Grup Shanxi, kali ini hanya bisa mengeluarkan dana maksimal 900 juta. Jadi kami memecah aliran dana beberapa perusahaan anak-anak kami. Kami telah menyiapkan total 1 miliar yuan. Kamu bisa tenang saja. 1 miliar 10 juta yuan. Baiklah, Grup Shanxi langsung menginvestasikan 1 miliar 10 juta yuan. Sepertinya kali ini mereka datang dengan persiapan matang. Dan mereka benar-benar bertekad untuk menang. Ada yang lebih tinggi daripada ini? 1.001 juta sekali. 1.001 juta 2 kali. Selamat kepada Grup Shanxi menjadi pemenang lelang kali ini. Yusi, aku pulang dulu ke kantor. Nanti aku akan menjemputmu. Terima kasih kepada semua orang yang telah menghadiri lelang ketiga komersial produk pelabuhan wilayah baru Kota Yun berlangsung. Lelang kali ini telah selesai. Terima kasih sekali lagi atas kedatangan Anda. Yusi. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan Yusi. Seumur hidupku, aku tidak akan melepaskanmu. Lu Feng, kamu salah orang. Aku bukan Yusi. Aku adalah Carol. Aku sudah melakukan tes DNA. Kamu adalah Yusi. Tidak mungkin salah. Selama ini kamu di mana? Apakah kamu tahu aku selalu memikirkanmu? Karena kamu sudah tahu. Jadi aku juga tidak perlu menyembunyikan. Cari waktu untuk meninggalkan surat cerai. Apakah kamu masih membenciku? Tentu saja benci. Melihatmu membuatku merasa jijik. Susian, aku sebenarnya tidak ingin tidak menyelamatkanmu. Aku mengirim orang, mencarimu, tetapi api terlalu besar. Mereka masuk dan menemukanmu. Apa kamu tidak menyerah padaku karena Suzy? Meskipun tidak ada pencurian itu, kau tetap akan meninggalkanku. Seperti yang kau lakukan berulang kali pada Suzy. Bukan aku yang ingin berpisah, kau yang ingin bercerai dariku. Yusi, kau masih membenciku, kan? Aku dan Zi benar-benar tidak ada apa-apa. Sejak kejadian kebakaran itu, aku sudah mengirimnya ke Eropa. Penjelasan Lumuhe apapun juga sia-sia. Tidak penting, kita sudah berpisah selama 5 tahun. Aku tidak mencintaimu. Dunia ini tidak akan berubah. Haha. Carol, kamu memang punya cara ya. Tidak menyangka kamu bisa dekat dengan Ji Yui secepat ini. Aku ingin melihat setelah malam ini apakah Ji Yunyi masih mau wanita sepertimu yang sudah dirusak. Kau mau apa? Kau sedang melakukan apa? Mu Feng adalah orang terkaya di Beicheng. Orang sepertimu yang hanya pegawai kecil bahkan tidak layak untuk mengelap sepatu dia. Kau masih ingin menggoda dia? Suzy, kalian sebenarnya ingin apa?
Ah, kau benar-benar mirip dengan pelacur itu. Ah, tidak heran Ji Yunyi bisa jadi incaranmu. Kamu memang selalu menjadi masalah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu di tempat seperti ini. Aku hanya ingin menghancurkanmu. Semua terserah padamu. Kamu bebas bermain sesukamu. Hanya jangan membunuhnya. Hahaha. Hehehehe. Aku sudah berperang ratusan kali. Pasti akan membuatmu merasa bingung. Hehehe, jika kamu melayaniku dengan baik. Aku akan membuatmu jadi istri mudaku hahaha. Kalau tidak memberimu warna yang tepat, apa kamu benar-benar menganggap aku ini lemah? Tidak memberikanmu sedikit warna. Kau benar-benar mengira aku bisa ditipu. Tuan Lu, salah paham, Tuan Lu, salah paham. Dia yang memulai, aku. Kau. Tuan Lu, tolong jelaskan padaku apa yang terjadi. Aduh. Aduh kamu. Kamu sudah bangun? Ayo minum air. Hari ini tidak ada masalah, itu baik. Apa yang terjadi kemarin? Kehilangan makna ini. Yusi, apa kamu salah? Tidak mungkin salah. Jika kamu datang beberapa menit lebih awal, mungkin aku masih bisa melihat. Yu11, aku tidak bisa membiarkanmu pergi lagi. Lu Mu Feng, aku bilang kita sudah selesai. Kau tidak mengerti? Belum selesai? Beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai lagi, ya? HMPH. Baiklah. Aku ingin semua penderitaan yang pernah aku alami dialami oleh Suzy. Lu Mu Feng, apakah kamu bisa melakukannya? Terakhir kali menculik Zi juga begitu. Lalu kali ini, kamu bahkan tidak menyelidiki. Hanya mengatakan bahwa aku salah paham terhadap Suzy. Dan kamu juga berpihak pada Lu Mu Feng di perusahaan. Kamu mengakuinya. Yang kamu cintai adalah Suzy, bukan aku. Aku mencintaimu. Aku tetap dengan kata-kataku. Kita benar-benar sudah selesai. Segera urus perceraian. Yusi. Segera berikan aku rekaman CCTV di koridor hotel rapat tender. Kamu sudah melihat pesan di grup perusahaan? Ternyata Carol adalah istri dari Tuan Lu. Dan Tuan Lu sendiri mengakui itu. Wah, jadi Xiao Su yang setiap hari datang dengan sombong ke sini ternyata selingkuhnya. Halo, saya ingin mengurus beberapa prosedur. Tuan Lu juga baru saja mengatakan di grup bahwa dia sedang bertengkar dengan istrinya. Maukah kita membantu mereka? Carol. Ada dokumen yang perlu ditandatangani oleh Pak Lu. Tapi saya sudah mengundurkan diri. Tolonglah. Kamu juga tahu Pak Lu sedang tidak dalam mood baik. Kalau kita masuk, kita semua bisa kehilangan nyawa. Baiklah. Silakan pergi. Segera simpan semua dokumen. Da Feng. Saya benar-benar mengagumi. Kali ini gagal lelang. Grup sudah dalam kesulitan. Kamu masih punya waktu. Saya sudah kehilangan cinta. Kali ini saya tidak boleh kehilangan dia. Wanita itu sangat memperhatikan penampilan. Pertama-tama, kamu harus memikatnya dengan penampilanmu sendiri. Tapi jangan sekali-kali gunakan pose klasik yang besar itu. Itu lebih cocok untuk saya. Kamu bisa tampil dengan sedikit pesona yang menggoda. Sebaiknya kenakan kemeja dengan V yang dalam. Saya tidak akan membahas ini lebih lanjut. Pak Lu, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Ini. Halo, kakak ipar. Pak Lu. Suhu AC. Sekarang adalah 16 derajat. Kamu masih di sini? Bagaimana? Apakah dia langsung dibunuh? Di matanya aku seperti orang gila. Kalau begitu, biar aku pikirkan cara lain. Aku akan tetap menggunakan caraku sendiri, oke? Tidak apa-apa,
Lakukan saja pekerjaanmu. Kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu. Tidak usah, kamu. Yusi. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Jangan bergerak. Kalau kamu bergerak lagi, aku cium kamu ya. Kamu mau bawa aku kemana? Sampai sana kamu akan tahu. Yusi. Kamu masih ingat ini? Bahwa ini, aku ingin semua orang tahu. Aku selamanya milikmu. Yusi, aku tidak bisa melupakan. Dulu kita begitu bahagia. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Mari kita mulai lagi, ya? Sikapmu yang kau hutang padaku. Kita tidak bisa kembali. Selamanya tidak bisa kembali. Yusi. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa kembali. Ibu. Jangan pergi. Kau bilang apa? Teman-teman di sekolah bilang aku anak yang tidak memiliki ibu. Sejak kau membantuku membuat kue, mereka tidak akan mengatakan hal itu lagi. Ibu, tolong jangan tinggalkan aku, ya? Mengapa Sisi bisa menjadi anak yang tidak memiliki ibu? Bukankah ibumu adalah Suzy? Bukan. Mungkinkah Lu Sixi adalah anak yang lahir oleh Lu Mufeng dan wanita lain? Lalu siapa ibumu? Saya tidak tahu, saya belum pernah melihat ibu saya. Sixi membutuhkan seorang ibu. Yusi, tetap tinggal. Anda dapat kembali ke kamar Anda dulu. Oke. Yu-11, saya tahu saya minta maaf untuk Anda. Berikan aku satu kesempatan lagi. Tahukah kamu? Kita pernah memiliki seorang anak. Di gudang tempat kamu menyelamatkan Suzy. Anakku telah meninggal. Karena di antara kita ada satu nyawa. Sebuah nyawa yang membawa darah kita. Dan penyebab dari semua ini bukan orang lain. Itu kau dan Suzin. Kau harus benar-benar memperhatikan ini. Penculikan 5 tahun lalu direncanakan oleh Suzy. Bukti yang kau pegang sekarang. Lu Mengfeng, kau tidak pantas mendapatkan perhatianku. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Rekaman hampir membuatku diperkosa. Khawatir semua itu sudah dihancurkan oleh Suzy sebelum penyelidikanmu. Saya punya yang lengkap di sini. Lu Mufang. Kau meremehkan aku. Ceraikan saja. Sekarang bahkan melihatmu saja sudah membuatku muak. Su-11. Hei, Nona Si, Anda tidak bisa masuk. Nona Su, Anda tidak bisa masuk. Anda siapa? Saya adalah pacar Tuan Lu. Mengapa saya tidak bisa masuk? Saya hanya mendengar bahwa Tuan Lu sudah menikah. Dari mana munculnya pacar? Istri itu sudah mati, brengsek. Sepertinya Nona Su belum tahu ya. Dengar-dengar, Carol adalah istri yang diakui langsung oleh Tuan Lu. Iya, Carol. Dengar-dengar dia diselamatkan 5 tahun yang lalu. Tidak jadi mati, Tuan Lu mendengarnya senang sekali. Setiap hari mengelilinginya. Sekarang bahkan jarang datang ke kantor. Kyusi, ada aku di sini. Jangan harap bisa bersama Lu Mufeng. Mufeng. Aku kira kau sudah tidak mau denganku. Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Tapi kamu tidak angkat. Apa sisi Kyusi itu yang jahat selalu membicarakan aku? Jadi kamu tidak mau peduli padaku? Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang tahu. Aku lebih tahu seperti apa orang Yu-11 dibandingkan kamu. Selama ini, apa yang sudah kamu lakukan? Satu persatu, setiap hal. Pikirkan dengan seksama. Aku mencintaimu terlalu dalam, ya. Aku takut kehilanganmu, jadi aku. Kalau kamu ingin tahu begitu banyak, ayo ikut denganku. Mufeng, kenapa kamu bawa saya ke sini? Nanti kamu akan tahu. Paman.
Siapa orang ini? Ah, apa? Ah, apa? Apakah Anda masih mengingatnya? Saya tidak tahu sampai kemarin. Ternyata Anda beli jalan utara untuk melintasi pasukan kami. Tidak, 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 tidak. Anda harus mempercayai saya. Bibi mati untuk menyelamatkan saya. Saya bisa menyelamatkan hidup terakhir Anda. Keluar dari negara dalam 3 hari. Jangan pernah kembali selamanya. Jangan muncul lagi. Jangan harap wanita itu harus menjadi Nyonya Lu. Saya bersedia bekerja sama denganmu. Obat ini sangat kuat. Harus sangat hati-hati. Cepat berikan padaku. Tidak terburu-buru, aku harus memberitahu kamu terlebih dahulu. Jika dosisnya terlalu banyak, itu bisa membuat otak merasa bosan. Kenapa kamu banyak bicara? Selama kamu bisa menipu Lu Mufeng keranjang. Setelah itu, aku akan memberikan tambahan 5 juta padamu. Qiyushi. Sekarang lihat bagaimana kamu masih bisa berdebat denganku, Mu Feng. Yu 11. Aku ada di bawah rumahmu. Bisakah kita bertemu sebentar? Perasaan terlambat Mu Feng lebih hina dari rumput. Pergi. Yu 11. Aku ingin semua orang tahu. Aku akan selalu menjadi milikmu. Yu 11. Yu 11. Feng. Kamu yang membuatku mati. Apa maksudmu adalah kamu? Mu Feng. Aku tahu kamu tidak ingin dia bunuh diri. Mengancamku Suzy. Kekanak-kanakan sekali. Katakan, ada apa lagi yang ingin kamu katakan padaku? Mu Feng Qiyushi. Kali ini dia pasti kembali untuk membalas dendam karena urusan anak. Kamu jangan sampai terpedaya olehnya ya. Ini adalah sesuatu yang aku hutangi padanya. Apapun yang dia lakukan padaku, aku rela. Tao Shen, mulai sekarang jadilah orang yang baik. Jangan lagi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ternyata orang yang kamu cintai tetap dia ya. Apakah kamu bahkan tidak mau minum teh terakhir dengan saya? Tidak. Kamu tidak berpikir bahwa saya meracuni teh itu, kan? Mu Feng, saya tidak mungkin sebodoh itu. Bagaimana mungkin saya terus mencintai seorang pria yang tidak bisa saya sentuh selamanya? Ini pasti sudah cukup, kan? Saya pergi. Mu Feng, kamu tidak menyangka, kan? Aku sudah menaruh obat di kedua cangkir teh itu. Hanya dengan berbagi kebahagiaan bersama, barulah bisa menghilangkan efek obatnya. Yusi, mengapa kamu di sini? Mu Feng, aku tidak bisa menahan diri lagi. Mu Feng, Mu Feng, Mu Feng, Mu Feng, Mu Feng. Ayah, kamu sudah kembali. Jangan mendekat. Cepat kembali ke dalam rumah, ya. Hei Siksi. Jangan menangis, ada apa? Ayah mabuk. Dia melindungi aku. Aku sangat takut. Bu 11, bisakah kamu datang menemani 11-11? Baiklah.
U11? Kemana kamu pergi selama 2 hari ini? Aku ada urusan dan keluar sebentar. Tapi sekarang sudah tidak masalah. Silakan duduk dulu. Yusi. Kalau ada masalah lagi, kamu bisa langsung bilang padaku. Bukankah aku sudah bilang, aku akan selalu menjadi pendukungmu yang kuat. Terima kasih, Yusi. Sudah 5 tahun, kau tahu hatiku sudah mati. Kau begitu luar biasa. Kau pasti bisa menemukan gadis yang lebih baik. Yusin, kau tahu aku selalu merasa puas. Asalkan bisa bersamamu, aku bisa melakukan apa saja. Ada apa kau mencariku? Baik. Kami telah mengakuisisi dan membeli saham Zhenhua di harga terendah. Kami sudah menguasai 20% saham. Dengan ini, kamu bisa setara dengan Lu Mufeng dari grup Zhenhua. Lu Mufeng, Suzy. Akhirnya saatnya untuk menghitung semuanya. Halo. Apa? Sixi, jangan takut. Tante di mana? Tante pergi melihat ayah. Ya, aku sangat khawatir tentang dia. Baiklah, kamu pulang ke kamar dan tidur, ya? Aku akan menjaga ayah. Tuan Lu, Tuan Lu. Ini aku. Kau mau apa? Lepaskan aku. Pergi sana. Jangan panggil aku seperti itu. Yusi memanggilku Gu Feng. Sejak ada yang seperti itu, tidak ada yang memanggil U11 lagi. Kamu harus lebih baik, U11. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi, U11. Kita tidak mungkin lagi. Bayi sudah tiada. Hatiku juga sudah mati. Orang yang saya kirim pagi ini untuk menyelidiki berita Suzy mengatakan bahwa Suzy semalam terlibat dengan seseorang. Saya akan pergi sekarang. Wanita yang tidak berguna. U11, U11. Saya pikir kamu tidak akan pernah menemui saya lagi. Saya sebenarnya tidak ingin melihatmu lagi. Tapi saya belum membalas dendam untuk anak saya. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Kuo Mo Feng. Apakah kau pernah mencintai aku? Tidak pernah. Aku kembali ke Lu Bo Feng. Dia kembali. Katakan saja, apa yang kau inginkan, akan aku penuhi. Hei, kau mau membawaku kemana? Aduh, dengarkan saya. Aduh. Kamu. Inilah tempat di mana aku memelukmu setiap malam untuk tidur. Apakah kamu sudah lupa semua ini? Segala sesuatu di sini tidak berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Menguncimu di sini. Kamu gila. Ya, aku memang gila. Sejak kamu meninggalkanku, aku sudah gila. Kamu mau apa? Aku bukan psikopat seperti di drama TV. Lian, tunggu di sini. Tinggallah sampai aku menemukan bukti tentang Ji Yuing. Aku akan membiarkanmu pergi. Hei Yunye. Kamu di mana? Hari ini aku tidak di rumah. Tidak perlu menjemputku. Aku akan pulang sendiri dalam beberapa hari. Ini adalah 20% saham Zhenhua Group. Ini hampir sama dengan proporsi sahammu. Aku datang hanya untuk memberitahumu bersiaplah untuk tidak memiliki apa-apa. Yusi, jangan ganggu dia seperti ini. Jiang Feng mentransfer semua saham saya di Zhenhua ke Lu Mufeng, kamu gila. Aku tidak gila. Kamu ingin Zhenhua? Aku akan memberikannya padamu. Dia benar-benar berencana untuk memberikan grup Zhenhua kepada saya. 11 Yusi, harap lebih bangun. Grup Zhenhua adalah kerja keras dari beberapa generasi keluarga Lu.
Dia harus memiliki konspirasi. Lu Mufeng, apa sebenarnya rencana jahatmu? Aku tidak punya rencana jahat. Jika menyerah pada Shenhua bisa memperbaikimu. Dan bisa menggantikan kesalahanku kepada anak-anak kita. Aku akan melakukan apapun. Kamu tidak layak mendapatkan ini dariku. Bayi. Dia adalah sesuatu yang bahkan kamu tidak bisa kembalikan dengan apapun. Sekarang kita belum bercerai. Zhenhua adalah harta bersama suami istri kita. Selama kamu mau kembali, kita bisa memiliki bayi yang lucu lagi. Saat itu, aku akan melakukan apa saja. Jangan teruskan kata-kata manismu yang menjijikan itu. Lu Mufeng. Perceraian kita sudah pasti. Sudah menemukan jodoh sejatiku. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu lagi di masa depan. Ji Yunyi. Dia hanyalah orang yang buruk. Yusin? Jangan tidur. Yusin? Lu Mufeng, apakah kamu tahu bahwa 5 tahun lalu jika tidak ada Yunyi, aku sudah mati sejak lama. Tapi kamu saat itu di mana? Kamu memeluk Suzy dan meninggalkanku. Itu terjadi tadi malam. Aku diracuni oleh Suzy. Kamu menyebutkan tentang tadi malam. Lepaskan aku. Aku tidak peduli Rainsi. Kamu masih mencintaiku. Saya bisa merasakannya. Jika tidak, Anda tidak akan menahan Anda sampai saya tenang. Apa yang Anda bicarakan omong kosong. Lu Mufeng, Anda membunuh anak-anak kami. Kami tidak akan pernah bisa berbaikan. Yusi, inilah yang Anda paksakan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ah, begitu jelas. Ini adalah tempat kita tinggal saat menikah dulu. Kita memasak di sini bersama. Ini adalah anjing yang kita pelihara bersama. Kau mau membawaku kemana? Aku khusus menyiapkannya untukmu. Ayo duduk dan coba masakanku bagaimana. Kapan aku bisa pergi? Ini adalah rumahmu. Mau kemana kamu? Kamu tidak takut Suzy cemburu dengan rumahku? Yusi. Aku tahu aku telah menyakitimu sebelumnya. Tapi itu karena ibu Suzy meninggal untuk menyelamatkanku. Aku pernah berjanji padanya. Akan membantunya merawat Suzy seumur hidup. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu bilang itu? Aku pikir aku bisa mengatasi hubungan ini. Tapi ternyata aku tetap membuatmu terluka. Selama 5 tahun ini, aku selalu merindukanmu. Setiap kali mengingatmu, aku hampir bunuh diri. Ada beberapa kali, jika bukan karena Jiang Feng, kamu tidak akan pernah melihat aku lagi. Yusi, sekarang aku tahu orang yang kucintai adalah kamu. Aku bersumpah pada langit, jika aku menyakiti kamu lagi, maka biarlah aku ditimpa petir. Aku tidak lapar, aku pergi ke kamar dulu. Yi, kamu tidak apa-apa kan? Yi tidak melepaskan. Tidak melepaskan. Menggebu-gebu. Aku harus percaya perkataanmu yang mana? Aku sudah melakukan seperti yang kamu katakan. Kapan kamu akan menepati janji yang kamu buat untukku? Bodoh dan tidak berguna. Tidak ada yang selesai dengan baik. Masih berani meminta uang? Apa maksudmu? Orang yang selalu bersamamu bukan Lu Mufeng. Aku memanggilmu hanya untuk memberitahumu. Kerja sama kita berakhir di sini. Nafa sudah kembali ke rumah keluarga Lu oleh Lu Mufeng. Jika kamu tidak bertindak lagi, kamu tidak akan pernah bisa menjadi nyonya Lu lagi. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sayang, datanglah ke sini pada ibu.
sayang. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Sayang, Mama minta maaf padamu. Mama, Mama. Bangunlah, ya. Mama, Mama. Bangunlah, Kian. Kenapa kamu datang? Hari Kiksi. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu tidak bisa terbangun? Kakek bilang orang yang tidak bisa terbangun itu sudah mati. Aku mengira kamu sudah mati. Aku tidak mati, kan aku baik-baik saja. Kamu belum bilang padaku, bagaimana kamu bisa datang? Saya datang bersama kakeknya. Dia ada di mana? Dia di bawah. Katanya kamu membawa seorang wanita. Bersimpuh. Kamu tahu kenapa saya meminta kamu untuk bersimpuh? Tidak tahu. Sekarang sudah tahu. Kamu bicara ya bicara. Ngapain pakai hukum keluarga? Kamu masih ingat kalau keluarga lu punya hukum keluarga? Daripada sampai sekarang tidak tahu hidup atau mati. Kamu masih sempat membawa wanita pulang. Kakek, jangan panggil aku kakek. Aku tidak punya cucu seperti kamu. Yusi adalah anak yang sangat baik. Bagaimana bisa kau menikah dengan orang tanpa perasaan seperti ini? Apakah kau merasa bersalah padanya dengan melakukan ini? Tuan, bunuh aku saja. Anggap saja sebagai dukungan untuk Yu-11. Kau benar-benar berpikir aku takut membunuhmu? Ayah. Di mana kau menyembunyikan wanita itu? Katakan sekarang, aku ingin memberi pelajaran padanya untuk Yusi. Dia ada di belakangmu. Kakek, kau adalah Yusi. Aku tidak menanyakanmu. Yang kutanyakan adalah dia. Aku adalah Yusi. Apakah kau benar-benar Yusi? Kakek. Begini ceritanya. Sungguh tidak masuk akal. Meninggalkan menantu sendiri dan tidak menolong. Lari untuk menyelamatkan wanita lain. Kau otak babi. Kakek, saya tahu saya salah. Saya telah mengecewakan Yusi. Namun, kamu mengatakan bahwa anak lelaki itu membantumu berobat. Dan mendanai studimu di luar negeri. Ya, aku kehilangan anakku. Masalah muncul pada pikiranku. Setelah berobat selama lebih dari setahun di luar negeri. Semua ini dilakukan oleh Yunyi yang selalu menemaniku. Oh. Anak lelaki itu pasti benar-benar mencintaimu. Tapi tidak untuk orang lain. Kamu selamanya adalah menantu keluarga lu kami. Tidak ada yang bisa menggantikan. Yusin. Yunyin. Aku mencarimu selama 2 hari. Aku rasa Lu Mengfeng yang menyembunyikanmu. Yusin. Jangan menangis, kita pergi. Yusi. Apa Lu Mengfeng belakangan ini menghubungimu? Tidak ada yang dikatakan. Kau ada masalah? Aku hanya ingin mengingatkanmu. 5 tahun yang lalu, anakmu mati di tangannya. Kita juga ada di sana. Pernah mati sekali di tangan. Jangan sekali lagi tertipu oleh kata-kata manisnya. Aku tahu aku pasti tidak akan memaafkannya. HMPH. MU Feng pasti akan datang mencarimu di rumah. Yu-11, untuk sementara tinggallah di sini. Setelah kita mengambil alih Zhenhua Group, aku akan menjemputmu. Yunye, kenapa kamu juga memilih tinggal di sini? Karena aku bersumpah saat kecil. Melihat apa yang dimiliki Lu Mufeng, aku pasti harus memilikinya di masa depan. Apakah kamu masih Yunyi yang aku kenal 5 tahun lalu? Berikan padaku, berikan padaku. Lu Mufeng. Kamu tidak akan menemukan dia. Mari kita bertemu. Kakek, sebenarnya aku dan Mufeng sudah bercerai. Kalau bukan karena kamu yang tidak berusaha, Yusi tidak akan bercerai darimu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak akan bercerai. Apa itu keputusanmu saja? Itu harus dengan pengampunan Yusi. Yusi, aku tahu aku salah. Yusi, aku tahu kamu tidak bisa memaafkanku karena anak. Aku juga tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Yusi, aku memohon padamu. Aku memohon, berikan aku sekali kesempatan. Kesempatan terakhir.
Aku pasti akan mencintaimu lebih dari sebelumnya. Maafkan aku, kakek. Di antara kita terpisah oleh satu nyawa. Aku tidak bisa melewati rintangan ini. Kakek, ayo bermain denganku. Baiklah kakek, segera datang ya. Maaf kakek, aku ada urusan, pergi dulu. U11, U11. Kenapa masih bengong? Ayo cepat kejar. Dia tidak akan memaafkanku lagi. Yusin. Juni, ternyata kamu. Kita sudah bekerja sama begitu banyak kali. Bisa dibilang kita sudah akrab. Tersembunyi di belakang selama 5 tahun. Hanya untuk GUC. Tentu saja tidak hanya itu. Masalah kelompok ini lebih baik diurus oleh MU Feng. Dia bilang aku lakukan apa saja yang dia minta. Nenek dan kakek, kalian bicarakan yang itu. Aku akan pergi bantu. Aku akan bantu cuci sayur. Cuma yang ini yang harus dicuci ya? Aku sama sekali tidak memperhatikan yang ini. Memang benar ya? Ini apa ya? Yusin, sangat cantik. Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Mu Feng. Aku mendoakanmu. Terima kasih. Aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian. Gelang ini adalah sesuatu yang ibuku titipkan padaku untuk diberikan kepadamu sebelum dia meninggal. Meskipun kamu tidak bisa menikah denganku, tapi aku juga berharap bisa melindungimu seumur hidupku. Gelang ini sangat berarti, Yunye. Anggap saja ini adalah berkah dari dia untuk kalian, ya? Yui, kamu juga di sini ya? Aku baru saja meneleponnya. Tahu dia sedang lembur di kantor. Aku sengaja membuatkan dia makan malam. Ingin memberinya kejutan. Dia baru saja pergi sebentar yang lalu. Dia pergi. Silakan duduk dulu. Oh, kamu sibuk apa? Ini kamu buat sendiri? Iya, saya buat sendiri. Ingin memberinya kejutan. Jangan buang-buang. Kalau begitu, ini untukmu. Oh, sepertinya memang tidak buruk. Saya coba. Silakan coba. Baik. Enak tidak? Memang sangat enak. Coba satu suap. Aku tidak mau, yang penting kamu suka. Tahu saja kamu suka makan. Kamu memang sangat perhatian ya. Tentu saja tidak hanya itu. Sekarang adalah waktu bagi Suzy untuk bertindak. Usahakan untuk memenuhi keinginannya. Itu juga bisa mengisi dompetmu. Dia benar-benar bisa membantuku membayar. Dia membantuku membayar. Tuan Ji. Jangan bahas ini. Kita juga bisa dianggap seperti belalang dalam satu tali. Dan aku sudah merencanakan banyak hal untukmu. Tapi kamu tetap membiarkan Lu Mufeng melarikan diri. Katakan, kenapa kamu menghubungiku kali ini? Aku punya cara untuk membuatmu menjadi lutan. Cara apa? Selama kamu hamil anak Lu Mufeng, semuanya akan berjalan lancar. Tidak mungkin, aku sudah mencoba cara ini sebelumnya. Dan semuanya berantakan. Lagi pula, Lu Mufeng pasti sekarang sudah waspada padaku. Ini adalah laporan tes paternitas antara dia dan Lu Sixi. Lu Sixi sama sekali bukan anak Lu Mufeng.
Dia diadopsi oleh kakek Lu 5 tahun yang lalu dari luar negeri. Mereka berdua tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Jangan terburu-buru. Buka dan lihat. Lo Sixi memang benar-benar. Benar. 5 tahun yang lalu, Lu Mufeng menyelamatkan Mudan. Di gudang terjadi kebakaran besar. Yusi. Jangan tidur. Yusi. Setelah aku menyelamatkan Yusi. Benarkah? Aku membawanya ke luar negeri. Luxisi adalah anak yang lahir dari Yusi di luar negeri. Apa yang kau katakan? Luxisi adalah anak Yusi? Apakah sekarang kau merasa tenang? Bahkan jika Lu Mufeng dan Lu Sixi melakukan tes paternitas, hasil tes pasti akan menunjukkan bahwa dia adalah anak Lu Mufeng. Kau tahu, dulu kau memberikan anak Yusi. Hidup di keluarga Lu selama bertahun-tahun. Mengembalikan seorang anak secara diam-diam ke keluarga Lu bukanlah hal yang sulit. Saya sendiri hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri putri kandung Lu Mufeng. Juga merasakan saya. Anda memberitahu saya begitu banyak saat itu. Anda tidak takut bahwa saya akan mengekspos Anda. Saya akan mendapatkannya kembali. Oke, saya akan menunggumu di rumah tua. Yusi. Apa yang salah dengan Anda? Aku baik-baik saja, Yunyi. Kemana saja kamu? Setelah kamu pergi, sekretaris perusahaan menelepon mencarimu. Kamu tidak pergi ke kantor ya? Ah. Aku pergi menemui teman. Maaf, Yunyi. Ini salahku yang membuatmu repot. Tidak apa-apa. Segala sesuatu berjalan lancar untuk rencana Zhenhua. Hanya saja kamu terlalu banyak negosiasi bisnis. Agak sibuk. Yunye. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Duduklah. Aku ingin kembali ke rumah tua keluarga Lu. Apa? Aku ingin kembali ke rumah tua keluarga Lu. Kenapa? Jangan marah, Yunyi. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan Lu Mufeng. Apakah kamu masih ingin bersamanya? Bukan, Yunyi. Dengarkan penjelasanku. Kamu pikir aku tidak memiliki celahmu? Akan begitu mudah menyerahkan diriku. Apa maksudmu? Su Sheng adalah ayahmu. Sekarang dia seharusnya sudah ditahan oleh Lu Mufeng. Dan aku berbeda. Aku memiliki lebih banyak pegangan. Bisa mengirimmu ke penjara. Jadi kamu harus berhenti. Aku tahu selama kamu membiarkanku menjadi Nyonya Lu. Bahkan jika aku harus menjadi ibu tiri Lu Qianqian, aku juga akan menerimanya. Halo. Halo Yu-11. Kamu kemana? Aku khawatir tentangmu. Di mana aku? Kamu tidak perlu tahu. Aku sekarang aman. Kamu menelepon. Jika kau ingin bercerai denganku, aku bisa segera menemuimu. Jika itu hal lain, maka aku akan menutupnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Meskipun kau tidak mau, aku tidak mau barang-barang di rumah tua. Kau juga tidak mau anjing yang kita pelihara bersama? Dengarkan aku menjelaskan. Yusi, Ji Yunyi. Pengorbananmu tidak akan pernah kau lihat. Lepaskan aku. Kau hanya peduli padanya. Di kepalamu hanya ada dia. Kau hanya memikirkan dia. Apa aku tidak ada gunanya? Lepaskan aku, Yusi. Aku begitu baik padamu. Aku menghargaimu. Kau tidak pernah merasakannya, kan? Hiju. Kau Hiju. Auntie Jun. Susian, maafkan aku. Aku terlalu peduli padamu. Kamu sudah bukan Ji Yunyi yang aku kenal lagi. Pergi. Yusian, aku pergi. Pergi ya. Yunsi. Yunsi. Apakah ini semua sepadan? Kita sudah mengorbankan begitu banyak, Yunyan. Apakah sepadan tidak bisa hanya diucapkan? Aku tahu apa yang aku lakukan. Ada apa, kakek, Yunsi? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku akan datang sebentar lagi. Baik, Kakek, hei. Ayo, cepat duduk. Kakek, kamu ingin bertemu denganku. Yusin,
Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu dan Mu Feng benar-benar tidak ada kemungkinan lagi? Kakek, aku sudah memikirkannya. Berpisah adalah yang terbaik bagi kita berdua. Aku tahu Mu Feng. Dia telah melukai hatimu. Aku juga tidak berhak untuk meminta belas kasihan untuknya. Namun, ada beberapa kata yang masih ingin aku sampaikan padamu. 5 tahun lalu kita semua berpikir bahwa kamu sudah meninggal. Mu Feng berdiri di depan makamu selama 5 hari dan 5 malam. Tidak makan, tidak minum. Akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Saat dia dalam keadaan koma, dia terus memanggil namamu. Selama 1 tahun setelahnya, dia hanya bisa melupakan kesedihan dengan minum minuman keras. Waktu itu, seluruh orang seperti kehilangan jiwa. Yusi Mu Feng benar-benar mencintaimu. Aku tahu kamu adalah hidupnya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Mu Feng setelah kehilanganmu lagi. Apakah dia masih bisa hidup? Dia sudah memiliki anak. Untuk anaknya, dia akan terus hidup. Kiki bukan anak Mu Feng. Dia adalah anak yatim yang saya adopsi dari luar negeri. Kiki adalah anak angkat. Kiki adalah anak angkat. Iya. Kiki adalah anak yang saya adopsi 5 tahun yang lalu di luar negeri. Saya ingin memiliki anak. Mungkin bisa membuat Mu Feng sedikit ada kemajuan. Anehnya, Mu Feng dan Qian Qian benar-benar. Sejak Qian Qian datang ke rumah, kondisi Mu Feng terus. Anak yang sangat lucu. Juga bisa ada yang meninggalkan. Yusi Mu Feng adalah anak yang sangat setia. Selama 5 tahun ini, perasaannya terhadap Yi hanya untuk membalas budi. Aku tahu hatinya selalu untukmu. Ketua, Nona Su datang ke perusahaan dan membuat keributan. Cepat lihat ini. Apa Nona Su? Nona Su, Nona Su, Direktur Lu bilang, jika tidak bertemu denganmu, aku hampir menjadi nyonya Lu. Cepat panggil Lu Mu Feng keluar. Kalau tidak, aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Berhenti. Kenapa kamu datang? Bahkan membawa kakek. Apakah kamu ingin kakek membantumu? Kakek, kamu merusak nama baik keluarga Lu. Kamu hanyalah seorang wanita kasar. Wanita kasar. Kakek, saya adalah menantu Anda. Saya hanya memiliki Yu-11 sebagai satu-satunya menantu. Kamu itu siapa? Aku sudah punya anak dari keluarga Lu kalian. Kalau tidak mau mengakui, ya sudah. Kamu bahkan tidak mau mengakui anaknya. Kamu bilang apa? Aku bilang aku dan Lu Mu Feng sudah punya anak. Kakek, kapan kamu akan mengadakan pernikahan untukku dan Mu Feng? Tidak, kakek. Tidak, itu tidak mungkin. Mu Feng pasti tidak akan menyentuh wanita sepertimu. Meskipun kau sudah punya anak dengan Mu Feng, jangan berharap bisa masuk ke rumah Lu. Kakek, wanita ini penuh dengan kebohongan. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Qi Yusi. Kau takut aku benar-benar hamil dengan Mu Feng. Dan Mu Feng tidak lagi menginginkanmu, kan? Aku tidak tertarik dengan urusanmu dan Lu Mu Feng. Tapi kamu sudah membuat kakek marah seperti ini. Jika hari ini kamu tidak bisa menunjukkan bukti, cepat keluar. Haha. Ini adalah buktinya. Sixi adalah anakmu. Mengapa kamu datang ke sini? Mu Feng. Kakek. Tidak apa-apa, kakek. Mu Feng. Suzy, bukankah kamu sudah pergi ke luar negeri? Mu Feng. Aku sudah bilang, aku tidak punya perasaan untukmu. Ibumu menyelamatkanku. Saya telah menyelamatkan Anda di tangan kartu Trump. Kita seharusnya memotongnya dalam satu gerakan jatuh. Bukan itu yang Anda katakan sebelum Kyushi pergi. Anda bilang Anda akan menikah dengan saya. Saya tidak bangun saat itu. Saya hanya suka Yusi. Istriku hanya ada dia seorang. Jadi kamu ingin memperbaiki hubungan dengan Kyushi, ya? Tidak ada kemungkinan. Aku sudah punya anakmu. Suzy, kamu tidak bisa menipuku. Lihat ini. Dari mana foto ini? Kamu memberi aku racun. Malam itu aku sama sekali tidak menyentuhmu. Kamu juga pernah melihat Jiang Feng di hotel. Suzy. Apa yang terjadi? Kamu gila apa sih? Suzy, kamu campur tangan apa urusanku? Buruan pergi sana. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu,
Bagaimana mungkin aku terjebak dengan seorang preman yang menyusahkan dirinya sendiri? Jangan lemparkan tanggung jawab. Baiklah, aku jadi seperti ini. Kamu dan Kyushi juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku ingin menjadi Nyonya Lu. Jangan memikirkannya. Sixi adalah putriku. Sixi. Siapa kamu dan? Tentu saja itu aku dan kamu. Jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat melakukan tes ayah sendiri. Apakah saya telah menyentuh Anda sendiri tidak tahu? Apakah Anda lupa apa yang terjadi malam itu sebelum saya pergi ke luar negeri? Mu Feng, kakak, kamu sudah bangun? Kamu kenapa di sini? Mu Feng, apa kamu tidak ingat tentang kejadian semalam? Semalam? Iya, kan kamu tahu aku akan segera ke luar negeri. Jadi kamu mengajakku datang malam itu. Semalam. Apa kamu tidak ingat? Benci. Mu Feng. U11. U11 U11. Lu Mu Feng, kamu brengsek. Apa yang kurang dariku dibandingkan si jalan Q11 itu? Kalau begitu tunggu hasil penilaiannya. Kalau kamu masih menipuku, saya akan mengirim Anda ke penjara. Kakek masih menyelamatkan. Pasti akan baik-baik saja. Dokter mengatakan kakek baru saja menjalani operasi kecil. Jangan terlalu khawatir. Kakek pasti telah dirangsang oleh kata-kata Suzy. Tapi aku bersumpah, saya tidak pernah berhubungan seks dengan wanita lain. Yusi, kamu percaya padaku. Kamu percaya padaku. Saya telah meminta Jiang Feng untuk membandingkan DNA antara saya dan Sixi. Tunggu hasilnya. Lai Sixi bukan anak saya. Apakah Anda ingin memulai kembali dengan saya? Saya telah pergi selama 5 tahun. Kau dan Suzy tidak terjadi apa-apa. Jangan percaya apa yang dikatakan Suzy. Percayalah padaku. Long Mufeng dari awal hingga akhir hanya mencintai satu wanita, yaitu Kyushi. Tapi Suzy bilang bahwa Sixi adalah anakmu dan dia. Anakku hanya bisa lahir dari perutmu. Yusi, aku tidak pernah tidak setia padamu. Sixi bukan anakku. Mencius gong. Apa yang aku hutang padamu, akan kubalikan. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Tolong maafkan aku. Dengar-dengar Suzy membuat kakek sakit. Kau tidak di rumah sakit. Ngapain kamu datang ke sini? Tolong bantu aku buat tes DNA lagi. Kali ini untuk siapa lagi? Aku dan Sixi. Jangan bilang Sixi adalah anakmu dan Zi. Tidak mungkin, ya ampun. Susah juga untuk dibilang. Wanita ini, ya, setiap hari di rumahmu. Kalau benar-benar ketahuan itu putrimu, bagaimana? Lihat, Kian-Kian sangat mirip denganmu. Benar kan? Itu tidak mungkin. Saya tidak tahu mengapa Kian-Kian adalah putri Suzy, tapi saya bisa pastikan bahwa Kian-Kian pasti bukan putriku. Selama kamu merasa tidak mengecewakan Yusi, itu sudah cukup. Bagaimana dengan Yusi? Salah paham saya dengannya sudah teratasi. Tapi Yusi kehilangan anaknya. Dia tidak bisa memaafkan saya. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Apa? Bagaimana dengan kakek saya? Kau cepat katakan bagaimana keadaan kakekku. Jangan panik. Kakek masih dalam perawatan. Pasti akan baik-baik saja. Terima kasih. Kakek. Yusi, kau adalah satu-satunya menantu keluarga Lu. Tidak ada yang bisa merebutmu. Masalah Sixi. Saya pasti akan mengutus seseorang untuk menyelidiki. Memberikan penjelasan untukmu. Kakek, saya sudah mengutus orang untuk menyelidiki. Semua ini karena kamu dan wanita ini tidak jelas. Setelah kejadian Mu Feng ini. Kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan Suzy. Kakek, saya sebenarnya sudah tidak ada hubungan dengannya. Sudah kuberi Jiang Feng untuk melakukan tes. Perbandingan DNA kami segera keluar hasilnya. Asalkan bisa dibuktikan bahwa saya dan 11-11 tidak memiliki hubungan darah, aku akan membawanya ke polisi. Itu lebih baik. Aku sudah tua. Siapa tahu kapan aku mungkin meninggal. Kakek, satu-satunya harapanku adalah melihat kalian berdua bisa terus bersama dengan baik. Yusi, bisakah kamu memberi Mu Feng sekali kesempatan lagi?
Yusi, aku bersumpah akan menjagamu dengan sepenuh hati di masa depan. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Yusi, maukah kamu memberi aku sekali kesempatan lagi? Mari kita bicarakan lagi setelah hasil penilaian keluar. Hahaha, baik. Hahaha. Baiklah. Bagaimana bisa? Sekarang kalian pasti sudah percaya, kan? Siksi bagaimana mungkin adalah putriku. Dari mana kamu mendapatkan laporan palsu ini? Kamu gila ya? Bagaimana mungkin aku memberimu yang palsu? Aku bilang aku belum pernah melihatnya. Kapan kakek akan membantuku mengadakan pernikahan dengan Mu Feng? Biarkan aku lihat. Bukan itu, kakek. Ini bukan aku. Ini tidak benar. Kakek, Yusin. Dengarkan aku menjelaskan, Yusin. Ambil itu. Aduh. Bodoh. Karena kamu sudah melakukannya, harus mengakuinya. Aku tidak. Yusi, ini kesalahan keluarga Lu. Lu MFNG tidak layak mendapatkan istri sebaik dirimu. Karena 11-11 adalah tulang punggung keluarga Lu. Saya tidak akan membiarkan wanita ini membawanya pergi. Untuk 11-11. Kalian berdua bisa menikah. YX, dengarkan saya jelaskan. Ini bukan salah saya. Long Wu Feng. Aku salah lihat lagi padamu. U11, U11. Mu Feng, akulah ibu Kian. Mu Feng. Yusian, Mu Feng, jika Kisu benar-benar mencintaimu, dia tidak akan pergi begitu saja. Mu Feng, kamu mau kemana? Mu Feng, jangan tinggalkan aku di sini, Mu Feng, jangan kunci pintunya, Mu Feng. Mu Feng. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu berdamai dengan Kyusi. Ibu haruslah aku. Yunsin. Yunyan, aku baru saja membuat keputusan. Aku sudah meminta pengacara untuk mentransfer setengah saham Zhenhua atas namaku kepadamu. Setengah lainnya untuk Siksi. Kakek, aku tahu kakek menyayangiku. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerima saham ini. Yusin, ini adalah kesalahan keluarga Lu terhadapmu. Saya tidak mengakui menantu Suzy ini. Sekalipun ini adalah kompensasi untukmu dari Mu Feng. Saya tidak melihat apa-apa. Begitu hasilnya keluar, saya langsung membawanya kepadamu. Tunggu sebentar. Kakek, jika 11-11 benar-benar anak Mu Feng, bagaimana keluarga Lu berencana menempatkan kami berdua? Keluarga Lu tidak akan membiarkan darah daging kami terasing. Siksi benar-benar adalah anak Mu Feng. Aku akan membiarkannya menikahimu. Mu Feng. Siksi tidak bisa tanpa. Siksi tidak mungkin menjadi putriku. Ternyata bahkan hal yang pernah kau lakukan pun tidak kau akui. Kau itu apa? Seorang pria? Suzy, sekarang bukti ada di tangan kami. Jangan berbicara terlalu berlebihan. Yang berbicara terlalu berlebihan adalah kalian, kan? Jika Kian adalah putriku, aku akan bertanggung jawab padamu. Tapi jika bukan Suzy, kita hitung semua hutang lama dan baru bersama. Bagaimana bisa? Ambillah. Aku akan membuat semua orang tahu bahwa aku selalu milikmu. Ini tempat di mana aku tidur memelukmu setiap malam dulu. Bukankah kamu ingat semuanya? Semua ini tak berubah. Kamu mau ngapain? Mengunci kamu di sini. Kamu gila. Aku sudah gila. Sejak saat kamu meninggalkanku, aku sudah gila. Jangan percaya kata Suzy. Percayalah padaku. Rumfu dari awal hanya memiliki satu wanita, Kyusi. Tapi Suzy bilang Kian adalah anakmu dan dia. Anakku hanya bisa lahir dari perutmu. U11, aku bersumpah. Aku tidak pernah tidak setia padamu. Kian bukan anakku. Ah. U11, apa maksudnya ini? Direktur Q pernah bilang apa? Melakukan apa? Dia lupa. Kamu terakhir kali telah mentransfer semua saham kepadaku. Kakek juga telah mentransfer setengah dari sahamnya kepadaku. Sekarang aku adalah Zhenhua Group. Memang pantas.
Kamu ingin mengusirku dari Zhenhua Group. Tapi Yusi, aku ingin menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Jelaskan bahwa kamu dan Suzy tidak ada hubungan apa-apa. Sebenarnya Lu Qianqian bukan anakmu. Dan Jiang Feng salah mengambil hasil tes. Qianqian, dengarkan aku. Qianqian memang anakku. Tapi ibu Qianqian bukan Suzy. Ternyata kamu tidak hanya menipuku, tapi juga menipu Suzy. Bukan Yu-11. Bukan seperti yang kau pikirkan. 11-11 adalah anak kita. Cukup, untuk tidak diusir dari grup bunga ini. Bahkan berani berkata bohong seperti ini. Apa yang aku katakan itu benar. Yu-11, lihat ini dan kau akan mengerti. Aku tidak akan melihatnya. Kamu lihat Raini. Kamu pasti harus melihatnya. Semua yang dikatakan itu benar. Akan seperti ini. Paman Robert, tolong katakan padaku, mengapa di sini tertulis bahwa Kiki adalah putriku? Xiuqi, tidak peduli berapa kali kamu kembali. MU Feng tidak akan pernah bisa kamu ambil. Dengarkan, aku dan MU Feng sudah memiliki seorang putri berusia 5 tahun. Tuan Lu sudah setuju untuk mengadakan pernikahan untukku dan MU Feng. Kamu dan anakmu itu sebaiknya bersama-sama pergi ke neraka. Qi Yusi. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan nyaman. Yusi. Aku sudah tahu tentang hubunganmu dengan Lu Mu Feng. Yusi. Kamu masih ada aku, tenang saja. Ada aku di sini. Lu Mu Feng setelah dari tempat kebakaran meninggalkanmu. Langsung bersama Suzy. Dia sama sekali tidak memikirkanmu. Aku bahkan benar-benar dibodohi olehnya berulang kali. Yusi. Saya akan selalu menjadi dukungan Anda. Bahkan jika Anda tidak menerima saya masih tetap tidak berubah. Lu Mu Feng tidak hanya membunuh anak Anda. Memiliki anak dengan wanita lain. Itu kata-kataku. Saya akan membiarkan dia kehilangan segalanya. Lalu kita akan membiarkan dia kehilangan semua uangnya. Ji Yunye. Laporan penilaian palsu yang diberikan oleh Jing Yisuzi seharusnya disimpan oleh orang di belakangnya. Orang ini tidak hanya tahu saya adalah ayah 11-11. Dia pasti juga tahu hubunganmu dengan 11-11. Semua ini adalah rencananya. Dan dia yang mengendalikan semua ini. Dia menyembunyikan ini darimu. Selama masa perawatan mentalmu, dia menyembunyikan bahwa dia tidak peduli pada 11-11. Sueyu. Dia memang menyakiti Yusin. Apa maksudmu, wanita? Ternyata semua perhatian dan perhatiannya padaku adalah pura-pura. Aku selalu menjadi istrinya. Kita harus membuatnya menunjukkan wajah aslinya. Aku akan mendengarkanmu. Yusi. Saya juga baru tahu. Yusi, kamu lihat ini. Setelah saya melihat hasil penilaian Siksi keluar, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Jadi saya mengambil rambut Suzy dan melakukan tes paternitas dengan Siksi. Saya memang ayah Siksi. Tapi Suzy bukan ibu Siksi. Jadi kakek mencari lembaga luar negeri yang mengadopsi Siksi. Setelah banyak kesulitan, akhirnya mereka menemukan rumah sakit tempat 11-11 lahir. Setelah itu, mereka mendapatkan video pemantauan ini. Ingatan tentang tahun pengobatan di luar negeri. Seolah-olah dihapus dari hidup saya. Ternyata bayi kita tidak mengalami keguguran dalam kebakaran besar 5 tahun yang lalu. Jangan terlalu terharu, Yu-11, karena seumur hidupku, kamu adalah satu-satunya wanita bagiku. Jika 11-11 adalah anakku, itu pasti anak kita. Jadi saya minta Jiang Feng untuk membawa rambutmu dan melakukan tes paternitas dengan 11-11. Laporan menunjukkan, kamu memang ibu 11-11. Anak kita tidak mati. Dia masih hidup. Kamu lihat ini siapa? Saya sudah mengusir Lu Mu Feng dari Zhenhua Group. Bagus sekali, Yusi. Dengan begitu, Lu Mu Feng dan Suzy sekeluarga hanya bisa tinggal di basement. Halo. Mu Feng sudah diusir dari perusahaan oleh Kyusin yang brengsek itu. Kita semua akan mengalami masa sulit. Kamu tahu tidak? Bukankah kamu mencintai Lu Mu Feng? Sekarang dia terpuruk. Bukankah itu justru membuatnya lebih setia padamu? Kamu di mana? Saya sekarang akan segera bertemu denganmu. Baiklah. Tunggu sebentar. Bangunan terbengkalai itu sudah berdiri.
Lu Fang. Saya diculik. Saya sekarang di dalam bangunan terbengkalai. Anda datang dan menyelamatkan saya. Apa yang telah terjadi? Suzy mengatakan dia diculik. Masih di gedung yang belum selesai. Apa yang harus dia lakukan untuk menipu Anda agar mendekati Anda lagi? Ini adalah yang kedua kalinya. Apalagi yang harus Anda katakan? Kali ini saya tidak berpikir sesederhana itu. Yusi, kamu tinggal di rumah menemani Siksi. Mengpo, aku akan pergi bersamamu. Hati-hati. Kakek. Anak yang baik. Ah. Jiui, aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Saya salah, Jiuni. Yuni. Yusi. Kenapa kamu di sini? Mu Feng, semua ini adalah Jiun. Selalu salah saya. Tolong selamatkan saya, Mu Feng. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku akan menyakitimu. Bukti semua kejahatan sudah kami serahkan kepada polisi. Segera lepaskan Zi. Jangan buat kesalahan lagi. Yusin, aku tidak pernah berpikir untuk menunjukkan diriku yang seperti ini padamu. Tapi kenapa kamu tetap ingin berada di sisi Mu Feng? Apa aku kurang dari dia? Aku tidak pernah mengkhianatimu. Setiap kali kamu menghadapi bahaya, aku adalah orang pertama yang berlari ke sisimu untuk melindungimu. Saham Samsung dan Shenhua juga atas namamu. Aku bukan karena uang atau keuntungan. Aku hanya berharap kamu selalu tenang berada di sisiku. Aku sangat menghargaimu. Kamu tidak akan pernah merasakannya, kan? Jiuni, aku takut akan cintamu. Karena cintamu adalah yang terdistorsi. Setahun saat 11 menjalani perawatan di luar negeri. Apa yang kau lakukan sehingga dia bisa melahirkan Siksi? Mengapa kau harus dengan kejam merenggut Siksi darinya? Membuang? Inilah yang kau sebut cinta, ya? Anak itu adalah yang aku buang. Karena Siksi bukan hanya anakmu, tapi juga anak Yusi. Dan Anda, Rumuf, mengindarai saya sebagai anak liar sejak kecil. Hahaha. Anak-anak liar anak liar anak liar anak liar anak liar anak liar anak liar. Hahaha. Lu Mu Feng, ketika saya mengenal kakek saya ingin mengadopsi seorang anak. Kamu tidak tahu betapa tidak sabarnya saya tidak sabar untuk mengadopsinya dengan Anda. Karena dengan begitu, kamu tidak akan pernah tahu bahwa anak yang kamu adopsi adalah anak kandungmu yang sudah kamu buang. Sama sepertiku. Kami berdua adalah anak liar yang ditinggalkan oleh keluarga Lu. Oh, benar. Aku hampir lupa memberitahumu. Ayahku juga adalah ayahmu. Apa yang kamu katakan? 5 tahun yang lalu, bukankah kamu juga seperti ayah kita? Meninggalkan anakmu sendiri? Kim Won-il, kamu selalu hidup dalam kebodohan dan inferioritas. Untuk mengatasi rasa bersalah ini, kamu menggunakan anakku sebagai alat tekanan. Kamu benar-benar licik dan hina. Aku memang merasa rendah diri. Karena aku selalu hidup dalam bayang-bayang Lu Mu Feng. Tapi Yu-11, kehangatanmu adalah yang membantuku bertahan hidup. Nini, jangan menangis. Nini, terima kasih. Tapi apakah kamu tahu, Lu Mu Feng? Aku bersumpah sejak kecil. Apa yang kau miliki, Lu Mu Feng, aku juga pasti harus memilikinya. Jianye. Apa yang kau lakukan ini semua untuk dirimu sendiri. Segera lepaskan Zi. Masih ada waktu seumur hidup untuk menyesali kesalahanmu. Yusin berharap kau bisa selamanya berada di sisiku. Baiklah. Yusin. Dokter mengatakan bahwa Yusi Mu Feng sudah keluar dari bahaya. Kamu sudah menunggu di sini selama 5 hari. Istirahatlah sedikit. Saya baik-baik saja. Jika Mu Feng terbangun dan tidak melihatnya, dia akan sedih. Kemarin kamu sampai pingsan karena terlalu lelah. Kalau memang kamu terjadi sesuatu, Mu Feng sudah bangun. Bagaimana aku harus menjelaskan padanya? Wu Fang sudah bangun. Sudah baik. Aku pergi memanggil dokter. Dokter, Wu Fang. 5 Fang, kamu sudah bangun. Aku hampir khawatir setengah mati. Aku mendengar kamu memanggilku. Aku langsung bangun. Yusi, kali ini apakah kamu akan pergi lagi? Tidak akan pergi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Juga tidak akan meninggalkan Siksi. Yusi, aku pasti akan memberimu pernikahan yang meriah.
Yusi. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Yunsi, jangan. Yunye, bukankah kamu ingin bersamaku? Tukar kata-kata ini dengan aku, Yunsi. Apakah kamu baik-baik saja? Yusi, aku minta maaf padamu. Lepaskan dia. Yusin, aku pernah membayangkan ribuan kali seperti apa kamu di sampingku. Tapi tidak seperti kamu yang sekarang. Kamu jelas tahu bahwa aku tidak akan pernah menyakiti kamu dengan cara apapun. Aku sama sekali tidak suka kamu yang sekarang. Kamu sangat mengecewakanku. Ah, Mu Feng. Mu Feng, Mu Feng, Mu Feng. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menyerah? Tidak menyerah. Tidak menyerah. Jika tidak menyerah, jangan tinggalkan aku. Yang mulia, jangan menangis. Kamu menangis, aku baik-baik saja, tidak. Hahaha.